Bayangkan kalau suatu hari China tidak lagi bergantung pada Nvidia atau untuk menjalankan AI-nya. Tidak hanya chip, tapi juga model AI, cloud, data center, dan software. Apakah China sedang membangun ekosistem AI-nya sendiri? Jawabannya iya, dan prosesnya sedang berlangsung. Tapi apakah China benar-benar sudah bisa berdiri sendiri? Halo, saya Abana. Saya mahasiswa teknik informatika yang sedang mendokumentasikan perjalanan saya belajar AI dan memahami bagaimana teknologi ini mengubah dunia. Dan kali ini, kita akan membahas salah satu persaingan teknologi terbesar saat ini, Amerika Serikat versus China. Bukan cuma soal siapa yang punya AI paling pintar, tapi siapa yang mampu membangun seluruh ekosistem AI dari ujung ke ujung. AI bukan cuma model. Ketika kita mendengar kata AI, mungkin yang kita pikirkan adalah ChatGPT, Gemini, atau DeepSeek. Tapi sebenarnya AI membutuhkan jauh lebih banyak daripada sebuah model. AI model, chip, data center, cloud, software, energi. Kalau satu bagian terlalu bergantung pada negara lain, seluruh ekosistem bisa menjadi rentan. Masalah China. Salah satu masalah terbesar China adalah akses terhadap chip AI canggih. Amerika Serikat telah memberlakukan berbagai kontrol ekspor terhadap semikonduktor dan teknologi terkait yang membatasi akses China terhadap chip AI paling canggih. Akibatnya, perusahaan China harus mencari alternatif. Kontrol ekspor AS memang menjadi salah satu faktor utama mendorong China mempercepat pengembangan kemampuan AI dan chip domestiknya. Dan disinilah strategi China mulai menarik. Huawei. Salah satu nama paling penting adalah Huawei. Huawei mengembangkan keluarga chip AI bernama Asken. Tujuannya sederhana, mengurangi ketergantungan terhadap chip AI dari luar negeri, dan perkembangan terbaru menunjukkan semakin banyak perusahaan Cina yang mulai mencari dan menggunakan chip domestik Huawei. Setelah peluncuran DeepSeek V4, perusahaan teknologi besar Cina dilaporkan berlomba mendapatkan chip AI Huawei, menunjukkan meningkatnya permintaan terhadap hardware domestik. DeepSeek. Kemudian ada nama yang mungkin sudah sangat familiar, DeepSeek. DeepSeek menjadi salah satu contoh bagaimana Cina mencoba membangun kemampuan AI sendiri. Yang menarik adalah perkembangan model terbaru DeepSeek semakin terhubung dengan hardware domestik China. DeepSeek V4 versi 4 dilaporkan diadaptasi untuk berjalan pada chip AI Huawei Asken, sebuah langkah memperkuat hubungan antara model AI China dan hardware domestik. Jadi, sekarang kita mulai melihat sebuah pola. Huawei sama dengan chip, DeepSeek sama dengan AI model, China data center. Hardware dan software mulai dibuat agar semakin kompatibel satu sama lain. Ekosistem, dan ini yang menurut saya paling menarik. China tidak hanya ingin membangun satu chip atau satu AI model. Mereka ingin membangun ekosistem. China AI ekosistem, Huawei AI chip, DeepSeek AI model, Alibaba, Tencent, ByteDance, Cloud, dan AI service. Chinese Semiconductor Companies, hardware, data center, compute. Semakin banyak komponen yang bisa dibuat dan digunakan di dalam negeri, semakin kecil ketergantungan terhadap teknologi asing. BCG menggambarkan persaingan AS China sebagai perkembangan menuju dua teknologi stack yang semakin berbeda. Tapi apakah China sudah mandiri? Nah, jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan. Apakah China sekarang sudah tidak membutuhkan teknologi Amerika? Jawabannya belum. Ini bukan cerita hitam putih. China masih menghadapi tantangan besar dalam semikonduktor manufacturing, terutama untuk teknologi manufaktur paling maju. Dan meskipun China sedang mendorong chip domestik, laporan terbaru menunjukkan sebagian perusahaan China masih membutuhkan Nvidia untuk beberapa kebutuhan AI, khususnya training model frontier. Jadi China sedang membangun kemandirian, tetapi prosesnya belum selesai.
Kenapa ini penting? Lalu kenapa kita harus peduli? Karena ini bukan hanya persaingan antar perusahaan. Ini bisa mengubah bagaimana dunia menggunakan AI. Bayangkan dua ekosistem AS, Nvidia, Cloud, AI Models, Data Center. Ekosistem Cina, Huawei, Domestic Chip, AI Models, Chinese Cloud. Kalau kedua ekosistem ini semakin terpisah, negara lain mungkin menentukan teknologi mana yang akan mereka gunakan. BCG menyebut perkembangan ini sebagai potensi global AI divide. Lalu Indonesia, dan ini membawa kita ke Indonesia. Kalau dunia AI semakin terbagi antara ekosistem Amerika dan Cina, Indonesia harus berada di mana? Apakah menggunakan teknologi Amerika, bekerja sama dengan Cina, atau mau mampuan sendiri sambil bekerja sama dengan keduanya? Menurut saya ini bukan pertanyaan sederhana. Penutup, Cina mungkin belum sepenuhnya mandiri dalam AI, tetapi mereka sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar chatbot. Mereka sedang membangun ekosistem dari chip ke model AI, ke cloud, ke data center, dan pada akhirnya ke seluruh infrastruktur digital. Dan mungkin inilah yang sebenarnya terjadi dalam perang AI. Bukan hanya siapa memiliki AI paling pintar, tapi siapa yang mampu membangun seluruh ekosistemnya sendiri. Menurut kamu, apakah China suatu hari bisa benar-benar mandiri dalam AI? Tuliskan pendapatmu di komentar. Saya Abena dan saya sedang mendokumentasikan perjalanan saya memahami AI dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.